Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Imam Amirullah. Insya Allah pada video kali ini melanjutkan video-video sebelumnya, yaitu tentang CRUD pada framework CI. Nah, CRUD yang dibahas sekarang yaitu menampilkan data dari database. Oke, langsung saja kita masuk ke langkah-langkahnya. Pastikan yang pertama aktifkan dulu web servernya, ya, dalam keadaan aktif. Yang kedua, oke, kita langsung saja. Untuk database kita tetap menggunakan yang database yang pada video sebelumnya, yaitu DB sekolah, ya, DB sekolah. Nah, kita langsung saja ke editor teksnya, ya, ke project yang tetap menggunakan project yang belajar CI yang pada video sebelumnya. Nah, langsung aja kita ke model, ya. Karena kita nggak perlu lagi konfigurasi lagi, ya. Soalnya tidak ada tambahan untuk konfigurasi pada penampilan data. Nah, langsung kita ke model. Nah, untuk model, kemarin untuk input data, ya, kita menggunakan function add, kan. Nah, sekarang silahkan tambahkan function get all. Jadi ini function ini nanti akan berfungsi untuk mengambil data dari tabel ini, ya, tabel user, ya. Nah, jadi di sini saya kasih namanya get all. Nah, kalau mau diganti namanya, mau coba-coba silahkan, ya. Tapi di sini saya menggunakan contoh get all. Nah, kita udah bikin fungsinya. Nah, perintah untuk menampilkan datanya, mengambil datanya menggunakan perintah thisDB_get. Jadi ini sama halnya seperti select bintang from. Nah, nama tabelnya apa? User. Nah, dia sama seperti ini. Kalau di dalam query biasa, ya, seperti biasa, select bintang from user. Nah, itu jadi semacamnya thisDB_get this tabel tersebut user. Nah, di sini pakai fungsi return. Jadi mengembalikan nilai nantinya ke controller. Beda halnya sama yang insert data. Jadi insert data kan cuma input saja, ya. Nah, kalau yang ini harus dikembalikan nilainya pada controller, ya. Nah, udah bikin seperti ini, ya. Langsung masuk, kita simpan, ya, jangan lupa disimpan. Nah, kita langsung masuk pada controller, ya, pada controller. Nah, tetap menggunakan controller user. Nah, silakan sekarang tambahkan function index. Nah, seperti pada penjelasan yang video sebelumnya, jadi index ini default controller dari user, ya. Jadi ketika kalau ingin masuk ke menampilkan formnya, kemarin harus ketik add-nya, kan. Nah, kalau yang index, ya, jadi nggak perlu lagi, cukup ketikkan nama kontrolernya di URL, nanti akan langsung mengarah ke sini, ya, gak perlu mengetikkan index. Tapi kalau yang ini, untuk menjalankan perintah ini harus diketikkan add-nya, kan. Nah, tapi kalau index gak perlu mengetikkan indeksnya, cukup nama kontrolernya saja, langsung diproses yang ini. Nah, menampilkannya gimana? Prosesnya gimana? Nah, di sini saya bikin variable array data user, indeksnya user. Jadi akan menyimpan nanti data-datanya di variable ini, ya, variable array ini, variable data dengan indeks user. Nah, di sini kita tinggal panggil this user get all result. Nah, jadi maksudnya kita akan memproses function get all pada model user. Ya, jadi tadi isinya apa? Nah, isinya kan tadi thisDB_get, ya, berarti mengambil data. Ya, mengambil data. Nah, untuk pengambilan datanya menggunakan skema result. Jadi ada 3, ada result, ada result array, dan ada rows. Nah, jadi ada 3, ya, ada result, bisa menggunakan result array, ya, atau bisa menggunakan row. Nah, untuk pengambilan data dari database, bedanya apa? Nah, kalau result ini result object.
Jadi pemanggilannya untuk result object, jadi dengan tandanya ada tanda panah ini ya kalau result object. Kalau array, nah berarti ada kurung siku seperti ini kalau array ya, indeks pemanggilannya. Kalau row, ya kalau ini row object ya, jadi kalau ini result object, ada result array, ada row object. Nah row object bedanya sama result apa? Kalau result itu mengambil data kalau datanya lebih dari satu ya, dari 1 sampai lebih dari 1, pokoknya itu menggunakan result atau result array. Tapi kalau hanya mengambil satu data ya, satu record, nah berarti kita bisa menggunakan row ya, gak perlu menggunakan result atau result array. Jadi ada 3 ya, ada result, result array, ada row ya, jadi seperti itu. Row juga sama ya, tandanya ada tanda panah ini ya kalau row. Nah udah pemanggilan data, nah nanti disimpan di sini ya data-datanya itu. Nah si data ini nanti akan dikirim ke view user. Nah nanti kita akan bikin tampilan view usernya. Nah sambil membawa nilai ya, variabel data. Jadi nanti nilai-nilai yang ada di sini disimpan di dalam index user. Nah, index user kan berada di dalam variabel data. Berarti nanti variabel data yang akan mengirim data-data yang ada di sini ke view user. Jadi seperti itu, ya. Ya, kita harus bikin view usernya. Ya, di sini saya udah bikin view user. Nah, udah bikin tampilannya ini. Ya, ada nomor, nama, username, password, sama level. Nah, di sini menggunakan perulangan dikarenakan kita di sini menggunakan result ya untuk pengambilan datanya ya, untuk pemrosesan datanya menggunakan result. Nah berarti otomatis result atau result array harus pakai perulangan. Di sini saya menggunakan perulangannya for each ya, for each. Jadi kalau menggunakan result atau result array, nah nanti untuk menampilkannya datanya harus menggunakan for each ya. Kalau row nggak perlu menggunakan for each ya, langsung saja kalau row. Nah kita langsung saya menyelesaikan ini. Nah for each, nah apa sih data-datanya? Nah datanya variabel user ya, kita akan mengulang data-data yang ada di variabel user. Ini dari mana? Ini dari yang tadi, nah yang ini ya, data ini kan nanti dikirim oleh variabel data ke view user. Nah, berarti yang diulang adalah data ini. Ya, jadi variabel user alias key file, indeksnya key file. Jadi seperti ini strukturnya ya. Jadi yang ini pastikan harus sama dengan yang ada di sini. Ya, harus sama. Nah, kalau key sama file boleh diganti terserah sesuai dengan keinginan masing-masing. Nah, udah berulangan. Nah, kita peta-petakan data-datanya ya. Contoh di sini sesuai nama, username, password, level. Berarti kolom yang pertama diisi sama nama ya. Berarti file nama ya. Dari sini file itu. File. Nah, tandanya result tadi. Nah, ini ya. Tandanya result. Nah, ini yang ini. Ya, kalau result array berarti seperti ini. Kalau result array. Nah, kalau result array berarti seperti ini. Nah, dengan kita menggunakan result saja berarti pakai tanda panah. Ya. Nah, jadi gitu ya. Sekali lagi kalau pakai result array berarti pakai kurung siku seperti array biasa. Seperti array biasa. Nah, gini. Tapi kalau result saja berarti dikatakan result object, berarti menggunakan tanda panah. Nah, gini untuk menampilkan. Nah, yang ini pastikan harus sama, bukan yang di sini harus sama dengan sini, tapi ini harus sama dengan field-field yang ada di tabel ini. Ini tabel apa? User dash mgetAll result. Nah, dari muser get all. Nah, dari tabel user kan, berarti harus sama dari tabel-tabel user field-fieldnya ini. Kita cek di database. Nah, harus sama ya, nama, username, password, sama level. Oke, jadi seperti itu. Ya, jadi harus sama password, level. Nah, kita kalau udah jangan lupa ditutup kurung kurawalnya.
Nah, kita coba jalankan, simpan, jangan lupa simpan, ini simpan, kita jalankan. Oke, kita jalankan, buka alamatnya yaitu localhost belajar CI index user. Nah, kita jalankan. Nah, kita otomatis langsung menampilkan data-data yang ada dari database ini, tabel user. Nah, tadi ini yang saya maksud tentang indeks ya. Jadi indeks ini akan berfungsi sebagai default controller. Nah, kalau kemarin kita ingin menampilkan apa? Menampilkan form yang ada di view add user. Nah, harus diketikkan add-nya dulu kan? Ya, gini. Nah, tapi kalau indeks ya, kalau indeks yang ini gak perlu kita harus ketikkan di sini indeks. Tapi kalau mau diketikkan ya gak apa-apa, bebas. Ya, tapi kalau dihilangin indeksnya juga yang ini gak bisa ya. Ini bisa ditampilkan. Jadi itu maksud dari default controller index yang ini. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk proses salah satu CRUD dari perintah framework CI yaitu menampilkan data. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dipraktekkan atau di latihan sebaik-baiknya ya. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.